Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berikut ini kami sajikan pandangan ulama tentang ahli bait keluarga Nabi. Pandangan ulama soal ahlu bait atau keluarga Nabi Muhammad SAW hampir dipastikan mereka bersepakat bahwa ahlu memiliki arti orang-orang yang mempunyai hubungan nasab atau darah atau hubungan kesetiaan atau afiliasi. Secara kebahasaan, para ulama berbeda pendapat soal kata ahlul bait, baik dari segi derivasi atau maknanya. Khalil bin Ahmad Ibnu Faris Ibnu Taimiyah, Fairuz Zabadi, Ibnul Jauzi, dan lain-lain memiliki pendapat yang berbeda soal kata ahlul bait. Namun mereka sepakat bahwa kata ahlu memiliki arti yang sama dengan kata alu. Perbedaan pendapat di antara mereka tidak signifikan, bahkan hampir dipastikan mereka bersepakat bahwa ahlu memiliki arti orang-orang yang mempunyai hubungan nasab atau darah atau hubungan kesetiaan atau afiliasi. Dengan kata lain, meski tidak punya hubungan darah, jika ada hubungan ketaatan dan kesetiaan pada seseorang, maka mereka disebut keluarganya. Keluarga Nabi Muhammad SAW. Ada 4 pendapat ulama soal siapa yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, keluarga Nabi SAW adalah mereka yang tidak boleh menerima sedekah. Soal mereka ini ada beberapa penjelasan tentunya. A. Mereka adalah Banu Hashim dan Banu Muthalib. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. karya Imam Syafi'i, dan Al-Hawi karya Imam Al-Mawardi, dan Imam Ahmad Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. B. Mereka adalah Banu Hashim. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Kitab Al-Mabsud karya Imam Syarokhsi. 12. Dan Bada'i'us Sana'i karya Imam Al-Kasani, dan pendapat Ibnul Qasim Al-Maliki Al-Zakhirah karya Al-Qurafi, dan Mawahibul Jalil karya Al-Hattab. C. Mereka adalah Banu Hashim ke atas sampai Ghalib, maka mereka adalah Banu Muthalib, Banu Umayyah, Banu Naufal, dan sampai ke Bani Ghalib. Yang kedua, keluarga Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dan istri-istri beliau SAW. Ini pendapat Ibnu Abdil Bar At-Tamhid karya Ibnu Abdil Bar. Pendapat ini berdalilkan hadis Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ka'ab ibnu Ajrah, juga berdalilkan hadis riwayat Imam Bukhari. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala wa ali wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Mereka menegaskan bahwa makna kata al dan ahlu adalah sama. Yang ketiga, keluarga Nabi SAW adalah para pengikutnya sampai hari kiamat. Pendapat ini disampaikan juga oleh Ibnu Abdil Bar dan lain-lain. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi Sunan. Pendapat ini dipilih juga oleh sebagian pengikut Imam Syafi'i, An-Nawawi, Imam An-Nawawi, ya, dan diunggulkan oleh Imam An-Nawawi dan Syarah Sahih Muslim. Yang keempat, keluarga Nabi SAW adalah
orang-orang bertakwa dari kalangan umatnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Qadhi Husain, At-Ta'liqatul Kubro, Ar-Raghib, dan lain-lain. Pendapat yang pertama atau keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang tidak boleh menerima sedekah. Memiliki dalil-dalil sebagai berikut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'ta bin nakhli inda soromihi fayaji'u hadha bitamrotin wa hadha bitamrotin hatta yasira indahu kumum bin tamrin. Faja'ala al-Hasanu wal-Husainu yal'abani bidzalika tamri fa akhadha ahaduhuma tamrotan faja'al laha fi fihi faradhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajaha min fihi faqala amma amilta anna ali Muhammad la ya'kuluna shadaqah, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberi kurma yang ranum-ranum, banyak yang memberikan kurma kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kurma-kurma itu menumpuk. Hasan dan Husain kemudian bermain-main dengan kurma itu. Salah satu dari mereka memasukkan kurma ke mulutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya lantas mengeluarkan kurma tersebut dari mulutnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa keluarga Muhammad tidak boleh memakan sedekah?" Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim, "Inna la tahillu lana as-shadaqah", artinya sesungguhnya kami tidak boleh menerima sedekah. Banyak lagi hadis lainnya. Pendapat kedua, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan dan istri-istri beliau saja. Dalilnya sudah disebutkan di atas dan banyak lagi dalil-dalil lainnya. Pendapat ketiga atau keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para pengikutnya sampai hari kiamat. Berdalilkan bahwa kata Ali berarti kembali atau merujuk. Sudah maklum bahwa para pengikut adalah orang-orang yang kembali dan selalu merujuk kepada orang yang diikuti dalam soal perintah dan larangan. Dengan kata lain, orang yang diikuti menjadi imam dan sumber rujukan mereka. Dalam Al-Quran ditegaskan, "Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut najjaynahum bisahab." Yang artinya, sungguh kami telah mengembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Kecuali keluarga Lut, kami menyelamatkan mereka sebelum fajar menyingsing. Surah Al-Qamar ayat 34. Yang dimaksud dengan keluarga Lut dalam ayat ini adalah para pengikut yang beriman padanya dan termasuk para kerabatnya. Ada juga ayat dalam surah Al-Mu'min, "An-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Yang artinya, kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, "Masukkanlah Fir'aun dan keluarganya ke dalam azab yang sangat keras." Surah Al-Mu'min ayat 46. Kata alu dalam ayat ini berarti pengikut. Selain ayat-ayat, juga dalil hadis dari Wasilah bin Al-Asqa, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a Hasanan wa Husainan fa ajlasa kullu wahidin minhuma ala fakhidhihi wa adna Fatimatu radhiyallahu anha min hijrihi wa zawjiha summa laffa alaihim thawbuhu summa qala Allahumma haulai ahli qala wa ilatun wa silatun
Faqultu ya Rasulullah wa ana min ahlik, faqala wa anta min ahli. Artinya Rasulullah SAW pernah memanggil Hasan dan Husain dan mendudukkan keduanya di pangkuan beliau. Fatimah kemudian mendekati kamar beliau, begitu pula suaminya. Rasulullah kemudian menerungkupkan pakaiannya kepada mereka lantas bersabda, ya Allah, mereka adalah keluargaku. Wasilah kemudian berkata, wahai Rasul, apakah aku termasuk keluargamu? Beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kamu bagian dari keluargaku. HR Baihaqi. Padahal Wasilah bin Al-Asqa adalah keturunan dari Bani Lais bin Bakar bin Manat. Wasilah disebut keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia adalah pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat keempat, keluarga Nabi adalah orang-orang bertakwa dari umatnya, berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Mu'jamnya dari Anas bin Malik. Su'ila Rasulullah SAW min ali Muhammadin faqala kullu taqo. Wa ta'ala Nabi SAW inna awliya'ahu illal muttaqun. Rasulullah SAW pernah ditanya siapakah keluarga Muhammad, beliau menjawab semua orang yang bertakwa. Nabi SAW lantas membaca ayat kekasih-kekasih Allah tidak lain adalah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Anfal ayat 34. Pada ayat lain Allah berfirman, qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholeh. Yang artinya Allah berfirman, wahai Nuh, sungguh dia bukan bagian dari keluargamu, sungguh perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Surah Hud ayat 46. Dalam ayat ini putra Nabi Hud, Nabi Nuh ya, disebut bukan bagian dari keluarga Nabi Nuh karena dia tidak beriman kepada Nabi Nuh. Meski satu darah, putranya itu tidak dianggap sebagai keluarga karena tidak beriman. Berdasarkan dalil-dalil ini, maka yang disebut sebagai keluarga Rasulullah SAW adalah para pengikutnya. Inilah sekelumit tentang arti keluarga Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu alam, dan tetap engkari harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.